Pada titik ini, di ujung sungai emas, sesosok tubuh kekar berdiri di sana. Pada saat ini, tubuh bagian atasnya terbuka di udara, jalur busur guntur melompat ke arahnya, dan garis otot yang mengerikan sepertinya memberitahu semua orang betapa kekuatan mengerikan yang ada di bawahnya. Siluet ini adalah Li Yuanba. Setelah dia muncul, sama sekali tidak ingin mengejar Gu Feitian dan yang lainnya, tetapi dia sedang menunggu Qin Yichen. Menunggu itu 3 hari. Selama waktu ini, dia tidak dapat mengingat berapa kali Qin Yichen berhenti, tetapi untungnya, dia bertahan sampai akhir. Pada titik ini, kulit Li Yuanba sedikit muram, karena di sungai emas di depannya, tubuh Qin Yichen tidak dapat melihat tampilan aslinya. Seluruh tubuhnya menunjukkan warna merah tua, karena di permukaan tubuhnya telah ditutupi oleh lapisan tebal kepompong darah, yang menutupi setiap jengkal kulit di tubuhnya. Itu bisa dilihat dari Qin Yichen berapa banyak rasa sakit yang dia tahan, sehingga permukaan tubuhnya memiliki gumpalan darah yang begitu kental. Nah, kamu telah sampai pada langkah terakhir, jangan mati 1 juta. Li Yuanba memegang tangan palu godam dan mencubit sedikit, karena dia tidak bisa merasakan sedikit pun fluktuasi dari darah, dan bahkan napas kecil pun tidak ada. Setelah menunggu lama, masih belum ada perubahan pada boneka darah ini, yang membuat wajah Li Yuanba cemas. Kaca. Dan tepat ketika Li Yuanba mau tidak mau ingin maju, suara petir di sungai emas tampak sunyi. Di bagian sunyi antara langit dan bumi ini, sepertinya ada sedikit suara pecah, terdengar pelan. Kaki Li Yuanba mandek, lalu dia tiba-tiba menatap mayat darah manusia itu. Saat berikutnya, pupilnya tiba-tiba menyusut, karena dalam pandangannya, penampilan halus tiba-tiba muncul di atas mayat darah yang tersegel. Letak ini, seperti sarang laba-laba, menyebar dengan cepat. Kaca. Kaca. Suara yang pecah semakin padat dan padat. Bahkan pembangkit tenaga kekaisaran yang tidak mau terdengar di bawah. Segera, garis pandang sedang melihat siluet pengorbanan darah. Di sana, darah membengkak perlahan. Jatuh ke sungai emas, dan langsung berubah menjadi abu. Dengan lapisan kepompong darah yang rontok, kulit putih muncul. Di permukaan kulit, cahaya neon redup muncul darinya. Akhirnya, penggumpal darah ini akhirnya jatuh, dan siluet Qin Yichen juga muncul kembali di mata semua orang. Pada titik ini, Qin Yichen berdiri tegak, tanpa gerakan apapun, tetapi aura depresi menyebar dari tubuhnya, seolah-olah ada jalur guntur halus, dari seluruh tubuhnya. Dipancarkan dari otot. Pada saat berikutnya, mata tertutup Qin Yichen tiba-tiba terbuka. Hong lama. Saat matanya terbuka, siapapun dapat mendengarnya dengan jelas, seolah-olah ada suara petir, dan di matanya yang gelap, seolah-olah ada kilat kemasan yang melintas. Orang baik. Merasakan aura ini, mata Li Yuanba berbinar dengan sentuhan kegembiraan. Jika ini bukan waktu yang tepat, saya khawatir dia akan melompatinya, dan Qin Yichen akan bertarung dengan baik. Bocah itu, sebenarnya, keluar dari lautan emas dan bergemuruh. Melihat Qin Yichen yang perlahan berjalan keluar, beberapa pusat kekuatan kekaisaran yang melihat ke bawah menelan ludah dan berkata, dan suaranya agak kering dan sangat berbisik. Anak ini awalnya mengira bahwa meskipun dia telah naik, itu karena ide itu saja. Tetapi siapapun tidak menyangka, Qin Yichen tidak hanya naik, tetapi juga utuh. Bahkan, melihat siluet yang memancarkan fluoresensi samar di kejauhan, mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Setelah berjalan keluar dari lautan emas Gang Leihe, Qin Yichen melirik dan menemukan bahwa selain Li Yuanba, yang lainnya sudah lama pergi. Kemudian matanya tertuju pada aula besar di depan. Aula besar ini sangat megah. Qin Yichen 2 orang yang berdiri di depan aula besar seperti semut kecil yang sepele. Di sekeliling aula besar, ada 4 pilar kuil besar, yang masing-masing tingginya ribuan zang, seolah-olah pilar fair yang mendukung surga. Pada 4 pilar penyangga langit dari rantai raksasa yang tak tertandingi ini, satu rantai terhubung dan jatuh ke 10.000 puncak gunung di bawah. Ketika Anda melihat rantai ini, murid Qin Yichen tiba-tiba menyusut. Dia tidak asing dengan jenis rantai hitam yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Bahkan untuk rantai ini, tanda yang tidak bisa dihancurkan telah terukir di kedalaman ingatannya. Segera, rantai ini hampir sama dengan yang ada di jurang Dewa Meteorologi dan Pulau Abadi yang legendaris. Orang suci Agung Foumo, apakah ada monster yang tersegel di sini? Kulit Qin Yichen sudah diperbaiki, matanya tidak bisa tidak melihat 10.000 puncak Laoshan di bawah kakinya. Rantai itu terendam di gunung setinggi 10.000 meter ini. Di bawah pengamatan yang disengaja seperti itu, tubuh Qin Yichen tiba-tiba bergetar, karena dia menemukan bahwa seluruh 10.000 puncak gunung tampak samar-samar dikelilingi oleh lapisan gas hitam. Gas hitam semacam itu hampir tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tetapi benar-benar menempel di seluruh permukaan 10.000 puncak Laoshan. Dari pandangan samping seperti itu, Qin Yichen sepertinya mendengar jalan raungan yang dipenuhi dengan udara yang ganas, Fianqi yang tidak menyenangkan, dan tidak tahu dari mana asalnya, langsung menyerang pikiran Qin Yichen. Merasa, Qin Yichen membeku saat dia diserang.
Pada saat yang sama, matanya yang gelap tiba-tiba menjadi merah. Ke meja sendiri. Saat itu, cacing suram dan tumpul di bahu Qin Yichen tampak merasa sedikit tidak nyaman. Tubuhnya sedikit berputar, dan raungan seperti mimpi buruk datang dari tenggorokannya. Jika itu karena raungan dalam hidup ini, Vian Qi yang menginvasi pikiran Qin Yichen seperti Dong Sui yang bertemu dengan matahari yang terik, dan tiba-tiba mereda. Tapi itu hanya ruang bernapas, tapi itu hilang. Pada saat ini, Qin Yichen tiba-tiba sadar kembali, tetapi dia ngeri menemukan bahwa dia sudah berkeringat. Jika seluruh 10.000 puncak gunung disegel dengan monster, maka jumlahnya. Qin Yichen dengan cepat menarik pandangannya, tetapi ketika dia memikirkannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Qin Yichen, ada apa denganmu? Melihat anomali Qin Yichen, Li Yuanba mau tidak mau bertanya. Tidak ada, ayo pergi. Qin Yichen menggelengkan kepalanya, melihat ke arah istana kuno yang megah, dan kemudian langkahnya adalah langkah maju yang besar. Melihat ini, Li Yuanba hanya bisa menjadi orang yang membosankan menggelengkan kepala, dan hanya bisa dianggap sebagai Qin Yichen yang baru saja keluar dari guntur laut emas, dan belum beradaptasi dengan itu semua.